Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Sudah siapkah kita menyambut bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Nama Sya'ban diambil dari kata Sya'bun, yang artinya kelompok atau golongan. Dinamakan Sya'ban karena pada bulan ini masyarakat jahiliyah berpencar mencari air. Ada juga yang mengatakan mereka berpencar menjadi beberapa kelompok untuk melakukan peperangan. Al-Munawi mengatakan, bulan Rajab menurut masyarakat jahiliyah adalah bulan mulia, sehingga mereka tidak melakukan peperangan. Ketika masuk bulan Sya'ban, mereka pulang ke berbagai peperangan. Kemuliaan bulan Sya'ban terlihat dari beberapa anjuran agar di bulan ini kita memperbanyak berpuasa dan amal sunnah lainnya. Selain puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa Ayamul Bait atau puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah, ternyata kita juga punya amalan sunnah puasa di bulan Sya'ban. Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan memperbanyak saum atau puasa di bulan Sya'ban. Sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, terkadang Nabi SAW berpuasa beberapa hari sampai kami katakan, beliau tidak pernah tidak puasa. Dan terkadang beliau tidak puasa terus hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa yang lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud dari kedua hadis tadi adalah Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kadang puasa hari per hari secara beruntun, terkadang tidak berurutan. Intinya, kita disunahkan untuk banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya belum pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut selain di bulan Sya'ban dan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, At-Tirmizi, dan disyahihkan Al-Albani. Riwayat tadi sesuai dengan persaksian dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah pernah bertanya, wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat Anda berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana Anda berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan sanadnya dihasankan Syekh Al-Albani. Dengan hadis ini makin jelaslah bahwa sangat penting berpuasa di bulan Sya'ban karena catatan amal manusia diangkat. Cuma tidak ada keterangan kapan tanggal atau hari amal-amal itu diangkat. Dengan rahasia ini, kaum muslim dituntut untuk memperbanyak berpuasa dengan harapan saat amal kita diangkat, kita sedang berpuasa. Maknanya, saat kita berpuasa dan catatan amal kita diangkat, maka akan menambah nilai baik atau prestasi amal kita akan meningkat. Selain
Selain amal diangkat, ada pula satu malam yang kemungkinan kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tabrani, dan disahihkan Al-Albani. Terkadang sebagian dari kaum muslimin tidak sempat membayar hutang puasa yang menjadi kewajibannya. Entah karena uzur sakit atau karena haid, nifas, ataupun alasan syar'i lainnya. Apakah diperkenankan membayar hutang di bulan Sya'ban? Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah lupa melaksanakan kewajiban membayar hutang puasa hingga Sya'ban telah dilaluinya. Aisyah mengatakan, saya pernah memiliki hutang puasa Ramadan dan saya tidak mampu melunasinya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yahya perawi hadis mengatakan, alasan lalainya beliau adalah karena sibuk melayani Nabi SAW. Tunggu dulu, disebutkan dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, bukankah ini saling bertentangan? Bandingkan pula dengan riwayat yang telah lalu tadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi SAW belum pernah berpuasa selama 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang beliau hampir berpuasa Sya'ban selama sebulan penuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara zahir atau kasat mata, kedua hadis di atas bertentangan. Karena itu, ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis tentang larangan berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban. Pendapat yang kuat dalam mengompromikan dua hadis di atas adalah pendapat Imam Al-Qurtubi yang mengatakan, tidak ada pertentangan antara hadis yang melarang puasa setelah memasuki pertengahan Sya'ban dengan hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Kompromi memungkinkan untuk dilakukan, yakni dengan memahami bahwa hadis larangan puasa adalah untuk orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa sunnah. Sementara, keterangan untuk rajin puasa di bulan Sya'ban dipahami untuk orang yang memiliki kebiasaan puasa sunnah. Tujuannya agar tetap istiqomah dalam menjalankan kebiasaan baiknya hingga tidak terputus. Jadi, puasa di bulan Sya'ban sangat dianjurkan, terlebih lagi yang biasa puasa sunnah di bulan-bulan sebelumnya. Sedangkan yang tidak biasa, maka jika sudah memasuki pertengahan Sya'ban, lebih baik tidak berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, maka silahkan dia melaksanakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi bagi yang belum membayar hutang puasa, maka tidak masalah berpuasa di bulan Sya'ban. Imam Ibnu Qudamah menegaskan, andai mengakhirkan saat membayar hutang puasa Ramadan boleh lewat Ramadan berikutnya, tentulah akan dikerjakan oleh Aisyah. Bagaimana bila utang-utang puasa yang dimiliki tahun-tahun sebelumnya? Dalam masalah ini, maka hukum orang yang mengakhirkan hutang puasa sampai lewat Ramadan ada 2 keadaan. Pertama, jika dia melakukan karena uzur yang terus-menerus hingga tidak mampu melunasi hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya, maka tidak ada dosa baginya. Dan dia wajib mengganti hutang puasa setelah Ramadan berakhir atau kapan saja selama belum datang bulan Ramadan lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Hukum kedua, jika dia melakukannya karena lalai dan meremehkan tanpa uzur atau alasan yang bisa dibenarkan secara hukum agama, maka menurut sebagian ulama, cukup baginya mengganti hutang puasanya dan tidak perlu diiringi dengan memberi makan fakir miskin atau fidyah, karena Allah berfirman, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Setelah itu wajib bagi orang yang lalai itu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah atas kelalaiannya dan peremehannya tanpa uzur. Selain ibadah-ibadah yang sudah disepakati kesahihannya, ada juga beberapa ibadah di bulan Sya'ban yang masih kontroversi. Maksudnya, sebagian umat muslim menjalankan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban hanya berdasar hadis-hadis yang dhaif atau lemah, bahkan ada yang tingkatnya hadis palsu atau ma'udu. Berikut beberapa bentuk ibadah yang sering dilakukan sebagian umat muslim, namun tingkat keabsahan atau kesahihan hadis yang dipergunakan masih dipertanyakan. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban. Di malam ini, sebagian umat muslim melakukan beberapa ibadah, di antaranya sholat alfiyah atau sholat 1000 rakaat. Sedangkan zikir-zikir khusus malam nisfu Sya'ban, berbeda-beda amalan yang dilakukan jamaah. Ada yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, ada juga yang membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Semua itu dilakukan dengan dasar perayaan malam nisfu Sya'ban dilandasi dalil sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Al-Fatani berkata dalam kitabnya Tazakirul Maudu'at, di antara hal-hal yang diadakan manusia pada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban adalah sholat alfiyah atau sholat 1000 rakaat. 100 rakaat dikerjakan sendiri dan 10 rakaat berikutnya dilakukan secara berjamaah. Kedua hadis ini juga ada yang memberi catatan. Hadis yang pertama, yakni di malam nisfu Sya'ban Allah akan mengampuni hambanya, hadisnya dinilai lemah karena terdapat perawi bernama Abdul Muluk bin Abdul Muluk yang lemah. Yang melemahkannya Imam Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Sedangkan kedua, hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari yang dinukil oleh At-Tirmizi dalam sunahnya. Meski begitu, ada pula beberapa ahli hadis yang menilai kedua hadis tadi sahih. Bila kita menguatkan pendapat yang menyatakan sahih, bukan berarti amalan-amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban ikut sahih. Yang benar, di malam nisfu Sya'ban kita diperbolehkan untuk banyak berdoa, meminta ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Turunnya Allah ke langit bumi tidaklah hanya pada malam nisfu Sya'ban saja. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, bahwa Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, setiap malam. Jadi, bukan pada malam nisfu Sya'ban saja. Karena itu, keutamaan malam nisfu Sya'ban sebenarnya sudah masuk pada keumuman malam, jadi tidak perlu diistimewakan. Di beberapa daerah di Pulau Jawa, bila ruah tiba, ada tradisi mengirim doa untuk orang yang telah meninggal dan dilakukan secara beramai-ramai. Tradisi ini sering disebut sebagai ruahan. Ruahan berasal dari kata ruah, yakni sebutan bulan Sya'ban bagi orang Jawa. Ruah sendiri berasal dari kata arwah, sehingga bulan Sya'ban identik dengan kematian. Berikutnya ada tradisi yang juga ramai di tengah masyarakat. Sebagian umat muslim berkeyakinan menjelang Ramadan sebagai waktu utama untuk ziarah kubur. Maka mengunjungi kubur orang tua atau kerabat, atau di Jawa dikenal dengan nyadran, menjadi tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tidak ada larangan ziarah kubur dan mendoakan saudara muslim yang telah meninggal. Hanya saja, mengkhususkan hanya pada bulan Sya'ban atau jelang Ramadan saja perlu mendatangkan dalil untuk bisa menjadi ibadah yang rutin kita lakukan. Yang tepat, ziarah kubur bisa dilakukan kapan saja, saat kita sempat. Tidak ada anjuran khusus dari Nabi Muhammad SAW atau Imam Syafi'i untuk mengkhususkan ziarah kubur jelang Ramadan. Kita diperintahkan melakukan ziarah kubur setiap saat agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, lakukanlah ziarah kubur karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat atau kematian. Hadis riwayat Muslim. Tradisi lain yakni mengisi bulan Sya'ban menyambut bulan Ramadan dengan beberapa kebiasaan mandi besar, padusan atau keramasan. Mandi besar atau mandi junub disunahkan bagi orang yang selesai haid, nifas atau setelah jima atau bersetubuh, dan lelaki yang hendak sholat Jumat. Di luar itu tidak ada anjuran mandi besar. Puasa tetap sah jika tidak melakukan keramasan atau padusan ke tempat pemandian atau pantai.
Belakangan ini, cukup banyak umat Islam yang memiliki semacam tradisi untuk meminta maaf kepada rekan atau saudara. Permintaan maaf sebelum Ramadan ini bahkan hampir sepopuler dengan bermaaf-maafan saat Idul Fitri. Baik permintaan maaf dengan SMS, BlackBerry Messenger, ataupun secara langsung dengan bertemu. Bahkan tidak sedikit yang menggelar acara sengaja dimepetkan dengan Ramadan sekalian untuk memaaf-maafkan dengan berjabat tangan. Meminta maaf sejatinya adalah tindakan yang sangat mulia, bahkan sangat dianjurkan. Hanya saja memakai momen khusus untuk meminta maaf tentu perlu alasan. Entah siapa yang memulai tradisi ini karena muncul belum lama ini. Barangkali mereka yang membuat acara ini berlandaskan alasan dengan hadis yang terjemahannya berikut ini. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin sampai 3 kali. Dan para sahabat begitu mendengar Rasulullah mengatakan amin, terkejut dan spontan mereka ikut mengatakan amin. Tapi para sahabat bingung, kenapa Rasulullah berkata amin sampai 3 kali? Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemudian beliau menjelaskan. Ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, "Hai Rasulullah, aminkan doaku ini." Jawab Rasulullah, doa malaikat Jibril itu adalah, "Ya Allah, tolong abaikan puasa umat Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan, dia tidak melakukan hal-hal berikut. 1. Tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya jika masih ada. 2. Tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. 3. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang-orang sekitarnya." Hanya saja, hampir semua orang yang menuliskan hadis ini tidak ada yang menyebutkan periwayat hadis. Setelah dicari, hadis ini pun tidak ada di kitab-kitab hadis. Ada orang yang menuliskan hadis ini kemudian menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Qusaimah dan Ahmad. Benarkah demikian? Ternyata pada kitab Sahih Ibnu Qusaimah, juga pada kitab Musnad Imam Ahmad ditemukan hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar lalu bersabda, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau berkata demikian, wahai Rasulullah?" Kemudian beliau bersabda, "Baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, maka aku katakan amin." Kemudian Jibril berkata lagi, "Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak membuatnya masuk jannah karena tidak berbakti kepada mereka berdua. Maka aku berkata, amin." Kemudian Jibril berkata lagi, "Allah melaknat seseorang hamba yang tidak bersalawat ketika disebut namamu. Maka aku katakan, amin." Al-Azami berkata, sanad hadis ini jayid. Hadis ini disyahihkan oleh Al-Munziri di At-Targhib wa Tarhib, juga oleh Az-Zahabi dalam Al-Mazhab, dihasankan oleh Al-Haisami dalam Majma' As-Zawaid, juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Qaulul Ba'di, juga oleh Al-Albani di Sahih At-Targhib. Jelaslah bahwa kedua hadis tersebut adalah dua hal yang berbeda. Yang satu benar-benar hadis, sedangkan yang lainnya bukanlah hadis. Entah siapa orang iseng yang membuat hadis pertama yang ternyata hanya mirip hadis. Yang jelas, kisah menyerupai hadis tadi tidak ada asal-usulnya. Entah siapa yang pertama kali berani membuat pemalsuan seperti ini. Nah, karena sebenarnya itu bukan hadis, maka tidak perlu kita hiraukan, apalagi mengamalkannya. Jika kita memiliki kesalahan kepada seseorang, tidak perlu menunggu waktu menjelang Ramadan atau pas ketika Idul Fitri untuk meminta maaf. Meminta maaf itu disyariatkan dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pernah menzalimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kezalimannya. Namun, jika ia tidak memiliki amal saleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia zalimi. Hadis riwayat Bukhari. Nah pemirsa, itulah tadi keutamaan bulan Sya'ban berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.